berada, semoga tetap dalam keadaan sehat dan cerdas ya, amin. So, sebelum saya ngebacotin lebih jauh lagi tentang bahasa Inggris, ada baiknya saya bahas dulu kenapa sih saya jadi lumayan fasih berbahasa Inggris, juga ngerti dan bisa nanggepin ketika ada orang yang ngomong dan berbahasa Inggris. Jadi teman-teman, rahasianya adalah saya ke kampung Inggris. Waktu kuliah dulu, alhamdulillah saya terpilih untuk mewakili Pers Mahasiswa Gorontalo untuk ikut kegiatan Pers Mahasiswa se-Indonesia di Bali. Alhamdulillah gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal Bali, di Bali itu merupakan tempat yang wow banget untuk meningkatkan skill bahasa Inggrisnya kita. Karena di sana kita bisa belajar langsung dengan empunya bahasa ini, dengan bule, native speaker. Tapi pada saat itu sayangnya saya hanya pelangap-longo, natapin teman-teman yang easy going gitu sama bule-bule. Saya nggak tahu apa-apa, I couldn't say anything. So pas balik ke Gorontalo, saya mulai nyari-nyari bimbel bahasa Inggris dan sempat ketemu beberapa tutor di beberapa bimbel di Gorontalo, dan mereka nyaranin kalau mau fokus kita harus ke kampung Inggris. Dan akhirnya 2 bulan setelah di wisuda, itu bulan Agustus 2018, seminggu setelah Idul Fitri, saya berangkat ke kampung Inggris. Tentunya ini berdasarkan hasil negosiasi antara saya dan orang tua ya, alhamdulillah. Tapi sebelumnya saya memang sudah cari-cari rekomendasi kursusan-kursusan di kampung Inggris yang cocok tuh kayak gimana, yang cocok dengan saya ya. Karena saya dengar di sana tuh ada ratusan kursusan, tapi ekspektasi saya tuh di sana kayak kampus gitu ya, jadi satu gedung dan kita milih jurusan-jurusannya kayak gitu. Saya nyari-nyari rekomendasi, saya googling, saya nyari Instagramnya, dan akhirnya saya ketemu orang Gorontalo yang udah lama belajar di kampung Inggris sampai dia ngajar. Saya mulai kontak-kontak dia, WhatsApp dia, dan minta dijemput. Dan saya ke kampung Inggris sendiri, ke Surabaya, dan sempat nginep beberapa hari di tempat sepupu dan minta dianterin juga sampai ke Terminal Pare naik bus. Kenapa saya minta dianterin? Karena katanya rawan gitu ya, apalagi cewek naik bus sendirian di kota besar gitu. Jadi saya minta dianterin. Dan biayanya itu murah banget, 25.000 dulu ya, 2018 kemarin, 25.000 dari Surabaya 2-3 jam sampai ke Pare gitu ya, Terminal Pare. Dan di Terminal Pare saya langsung dijemput oleh tutor yang udah saya kontak tadi. Dijemput dan ternyata langsung dianterin ke camp itu asrama milik kursusan. Saya pas datang tuh hari Sabtu, jadi saya bingung ini di mana gitu, saya mau daftar kursusan. Ternyata saya dianterin langsung ke kursusan tempat dia ngajar. Terus pas hari Senin saya langsung mendaftar, datang ke kantornya, office-nya. Sambil jalan saya ngebayangin, gila, kampung Inggris nggak sesuai ekspektasi saya. Karena di pikiran saya kampung Inggris itu adalah kampus yang besar gitu ya, dan di dalam itu ada jurusan-jurusan yang harus kita pilih. Ternyata enggak, itu beneran kampung, tapi bukan kampung juga sih. Dibilang kampung enggak, dia kayak apa ya, kampung Inggris tuh beneran kampung tapi bukan kampung. Susah bilangnya, susah mengungkapkannya tuh kayak apa. Karena di dalamnya tuh banyak banget kafe-kafe, tempat-tempat nongkrong yang gede, besar-besar gitu, mewah-mewah ya, tapi dengan harga yang merakyat tentunya, murah banget. Jadi jangan takut kelaparan kalau di kampung Inggris, karena harga makanannya terjangkau, kecuali ya kita nggak bisa hemat. Saya langsung datang ke kursusan yang saya tuju. Di situ rata-rata ternyata kita memilih paketan gitu ya. Jadi kursusan di sana tuh ada paketan dari 2 minggu sampai 6 bulan. Semakin banyak paket yang kita ambil, dia bakal murah. Akhirnya saya memutuskan untuk ngambil 2 bulan. Dan di sana ternyata tuh kursusannya tuh ada level-levelnya, ada kelas-kelasnya. Itu dari level basic, intermediate, advanced, dan mungkin level yang lain. Akhirnya saya milih untuk stay di level basic karena emang benar-benar pengen belajar dari awal. Nah, 2 bulan setelah habis periode saya ngerasa belum cukup, dan akhirnya nambah lagi sampai lulus gitu ya. Dan setelah lulus saya minta training ngajar. Manusiawi yang ngerasa nggak cukup gitu. Saya minta training ngajar, sambil di training ngajar saya ngambil kursusan di tempat lain, di Big Ben. Oh ya teman-teman semuanya, sebagai informasi aja ya, saya belajar pertama banget di kampung Inggris itu di R&B English course di Anyelir ya.
Jadi saya memulai semuanya tentang bahasa Inggris tuh di situ sampai lulus, sampai di training ngajar juga, dan akhirnya memilih pulang. Terus pas sambil di training ngajar, saya ngambil paketan juga di kursusan lain. Saya jalan-jalan ke Big Band. Big Band tuh salah satu kursusan yang British di Pare. Saya ngambil fokus ke speaking dan pronunciation-nya. Saya ngambil di Peace, fokus ke pronunciation American accent-nya. Terus saya ngambil di Kresna, fokus ke grammar, dan wow, itu lengkap banget. Dia ngebahasnya sampai saya malas gitu ya. Karena banyak banget teori tentang grammar yang membuat saya pusing gitu, mumet. Akhirnya di Kresna hanya sebulan, dan itu pun absen saya kotor gitu. Terus selanjutnya saya ngambil bimbingan gratis tentang TOEFL di MFAST. Jadi saya datang barengan sama teman-teman belajar di bimbing gratis ya. TOEFL itu dulu setiap jam 7 malam kalau nggak salah. Dan saya ngambil real test TOEFL-nya di Mahesa. Karena setahu saya sih katanya satu-satunya kursusan yang menyediakan real test TOEFL-nya tuh hanya di Mahesa Institute gitu ya. Nggak tahu apa namanya, lupa. Oh ya, tentang biaya kursusan di Pare itu sebenarnya rata-ratanya sama ya. Itu kalau misalnya 2 minggu tuh dulu 900-an gitu, udah sekalian registrasi. Sebulan itu bisa sampai 1.250.000, udah sekalian uang registrasinya juga. Dan 6 bulan itu 5.500.000 dulu ya. Itu rata-ratanya segitu teman-teman. Tapi bahkan ada juga yang private. Nah, kalau teman-teman semuanya mau nyari orang-orang yang ngasih private itu banyak banget, kayaknya mereka nongkrong di Joker, Joko Tingkir. Saya pernah dengar ada yang ngasih private tapi harganya tuh 25.000 per meeting. Jadi per satu kali pertemuan tuh 25.000, murah banget. 25.000 dan kamu bakal dibimbing gitu. Itu private. Terus tentang masyarakat di kampung Inggris. Nah, katanya banyak banget tuh media yang memberitakan bahwa orang-orang di kampung Inggris itu semuanya berbahasa Inggris. No, itu bohong. Emang sih ada beberapa bude-bude bakso, mamang-mamang sate yang bisa berbahasa Inggris, berbahasa Mandarin malah, berbahasa Arab juga, Jepang juga. Tapi nggak semuanya, nggak semua masyarakat di sana bisa berbahasa Inggris. Dan teman-teman semuanya sebenarnya di kampung Inggris itu nggak hanya bahasa Inggris. Pernah ada cerita yang saya dengar gitu kan, di kampung Inggris itu sebenarnya bukan kampung Inggris namanya, tapi kampung bahasa. Karena di dalamnya tuh nggak hanya bahasa Inggris, tapi juga ada bahasa Arabnya, bahasa Mandarinnya, bahasa Jepangnya gitu. Bahkan nggak hanya kursus tentang bahasa, tapi juga ada kursus menyetir mobil, renang, komputer, kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi emang sih Pare, kampung Inggris itu tempat yang benar-benar bikin kalian fokus untuk belajar, fokus untuk mengasah skill yang kalian mau. Selanjutnya tentang tingkat keamanan kampung Inggris Pare Kediri ya. Sebenarnya aman-aman saja. Masyarakat lokal yang emang berasal dari Pare itu sendiri, ya mereka wow banget welcome sama pendatang-pendatang baru. Tapi pernah kejadian koper teman saya, koper dan sisinya ini hilang, dan sampai sekarang itu nggak ada kabarnya dari polisi. Dan ternyata isunya pencurinya tuh bukan orang dari Pare itu sendiri, tapi pendatang yang mengadu nasib tapi salah arah gitu. Dan sampai sekarang nggak tahu, nggak beres masalahnya. Jadi teman-teman semuanya yang punya cita-cita untuk belajar dan fokus di kampung Inggris, Pare Kediri, Jawa Timur, Indonesia, sebaiknya kalian jauh-jauh hari untuk cari tahu tentang kampung Inggris itu sendiri, dari estimasi biayanya hingga ke tingkat keamanannya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lagi tentang bahasa Inggris, silahkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, and share sama teman-temanmu yang mungkin masih kesulitan untuk berbahasa Inggris. Juga jangan lupa tekan tombol loncengnya biar kamu jadi yang paling pertama tahu kalau saya update video baru.